Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, organisasi dituntut untuk terus berubah. Namun kenyataannya, tidak semua organisasi mampu bertahan. Ada yang berkembang pesat dan ada juga yang tertinggal. Lalu, apa kuncinya? Jawabannya adalah inovasi dan pengembangan organisasi. Dalam organisasi, perubahan seringkali menghadapi banyak hambatan. Salah satu yang paling umum adalah resistensi dari karyawan. Mereka merasa takut terhadap hal baru, takut gagal, atau kehilangan posisi. Selain itu, masalah juga muncul dari organisasi, seperti komunikasi yang kurang jelas, kurangnya keterlibatan karyawan, dan keterbatasan sumber daya. Agar perubahan berhasil, organisasi harus melakukannya secara terencana dan sistematis. Prosesnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peran pemimpin juga sangat penting dalam mengarahkan perubahan. Namun, perubahan harus dilakukan dengan kewaspadaan. Karena selalu ada risiko seperti konflik dan penurunan kinerja. Dalam organisasi, inovasi tidak hanya terjadi dalam satu bentuk saja. Terdapat berbagai jenis. Inovasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pertama adalah inovasi produk. Inovasi ini berfokus pada penciptaan produk baru atau peningkatan kualitas produk yang sudah ada. Dengan inovasi produk, organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Kedua adalah inovasi proses. Inovasi ini berkaitan dengan cara kerja dalam organisasi. Contohnya adalah penggunaan teknologi digital untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi. Dengan proses yang lebih baik, organisasi dapat bekerja lebih cepat dan hemat biaya. Ketiga adalah inovasi organisasi. Inovasi ini mencakup perubahan dalam struktur, sistem kerja, dan budaya organisasi. Misalnya, penerapan sistem kerja fleksibel atau pembentukan tim kerja yang lebih kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Keempat adalah inovasi pemasaran. Inovasi ini berfokus pada strategi dalam memasarkan produk atau layanan. Contohnya adalah penggunaan media sosial, digital marketing, dan strategi branding yang kreatif. Dengan inovasi pemasaran, organisasi dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Keempat jenis inovasi ini saling melengkapi. Organisasi yang mampu mengelolanya dengan baik akan memiliki keunggulan dalam persaingan. Perubahan yang efektif bukan hanya sementara, tetapi harus bersifat mendalam. Inilah yang disebut true change. Perubahan ini menyentuh budaya organisasi, nilai kerja, dan pola pikir. Untuk mencapainya, diperlukan inovasi. Inovasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga cara kerja dan strategi organisasi. Selain itu, organisasi juga perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia. Karena manusia adalah faktor utama keberhasilan organisasi. Agar inovasi dapat berjalan dengan efektif, organisasi memerlukan strategi implementasi yang tepat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan perubahan. Organisasi harus memahami masalah yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan. Langkah kedua adalah menyusun rencana inovasi yang jelas. Perencanaan ini mencakup tujuan, langkah-langkah, serta sumber daya yang dibutuhkan. Langkah ketiga adalah melibatkan seluruh anggota organisasi. Keterlibatan karyawan sangat penting agar inovasi dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Selanjutnya adalah melakukan uji coba atau pilot project. Dengan uji coba,
Organisasi dapat mengetahui apakah inovasi tersebut berjalan sesuai rencana. Jika berhasil, inovasi dapat diterapkan secara lebih luas. Langkah terakhir adalah evaluasi dan perbaikan. Organisasi harus terus melakukan evaluasi untuk memastikan inovasi memberikan hasil yang optimal. Dengan strategi yang tepat, inovasi tidak hanya menjadi ide, tetapi dapat diwujudkan secara nyata. Sektor publik dan swasta memiliki perbedaan dalam inovasi. Sektor birokrasi lebih kompleks dan perubahan cenderung lambat. Sektor lebih fleksibel dan lebih cepat berinovasi. Namun, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan inovasi. Inovasi dan pengembangan. Organisasi memberikan berbagai dampak positif yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah meningkatkan kinerja organisasi. Dengan inovasi, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, inovasi juga dapat meningkatkan daya saing organisasi. Organisasi yang inovatif akan lebih mampu bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Dampak lainnya adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan adanya inovasi, organisasi dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Tidak hanya itu, inovasi juga berpengaruh pada kepuasan dan motivasi karyawan. Lingkungan kerja yang inovatif membuat karyawan lebih semangat dan kreatif. Namun, keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan inovasi. Inovasi dan pengembangan. Organisasi memberikan berbagai dampak positif yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah meningkatkan kinerja organisasi. Dengan inovasi, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, inovasi juga dapat meningkatkan daya saing organisasi. Organisasi yang inovatif akan lebih mampu bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Dampak lainnya adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan adanya inovasi, organisasi dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Tidak hanya itu, inovasi juga berpengaruh pada kepuasan dan motivasi karyawan. Lingkungan kerja yang inovatif membuat karyawan lebih semangat dan kreatif. Namun, inovasi juga dapat membawa tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, inovasi dapat menyebabkan perubahan yang terlalu cepat dan sulit diadaptasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menyeimbangkan antara inovasi dan stabilitas. Dengan pengelolaan yang tepat, inovasi akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong kemajuan organisasi. Dalam proses inovasi, terdapat berbagai hambatan. Dari sisi internal, keterbatasan dana, SDM yang kurang, dan budaya organisasi yang kaku. Dari sisi eksternal, persaingan pasar, perubahan teknologi, dan regulasi. Selain itu, faktor individu seperti kurangnya motivasi juga menjadi hambatan. Untuk memastikan inovasi berhasil, perlu dilakukan pengukuran melalui input, sumber daya yang digunakan, proses, bagaimana inovasi dijalankan, dan output, hasil yang diperoleh. Pengembangan organisasi juga terlihat dalam bisnis keluarga. Bisnis keluarga memiliki keunikan karena menggabungkan hubungan emosional dan kepentingan bisnis. Agar berkembang, diperlukan pengelolaan profesional, inovasi berkelanjutan, dan suksesi yang baik. Selain itu, faktor paling penting adalah bakat atau talenta. Talenta yang dikelola dengan baik akan mendorong inovasi, kreativitas, dan keberlanjutan organisasi. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa inovasi dan pengembangan organisasi merupakan kunci utama dalam menghadapi perubahan. Meskipun banyak tantangan, organisasi yang mampu beradaptasi akan tetap bertahan dan berkembang. Dan pada akhirnya,
Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam keberhasilan organisasi. Terima kasih.